menakutkan, yang serem. Itu di mana ajang, di mana para senior itu ngebully atau ngepelonco para juniornya. Jadi ajang buat pelonco-peloncoan aja. Pandanganku tentang ospek itu berubah 180 derajat. Karena ospek yang aku jalani itu asik, seru gitu kan. Banyak pengalaman baru yang kita dapat, terus banyak teman. Apalagi di UM, ospek itu di UM atau kita sebutnya PKKMB, itu malah jadi sebuah ajang dari UNIF ngasih informasi tentang universitas itu sendiri. Dan bahkan kita sebut sebagai PKKMB konser karena banyak acara musik saat kita PKKMB dulu. Jangan acting kayak aku tadi. Jangan berekspektasi bahwa ospek itu serem, ospek itu menakutkan. Nanti bakalan bikin kalian stres sendiri, padahal belum ngejalaninnya, ya kan? Aku browsing dulu sih dari tahun kemarin itu ospeknya kayak gimana sih gitu. Terus tanya-tanya ke Kating juga, Kak, ospek itu kayak gimana sih kayak gitu. Terus apalagi kan di pandemi ini kan online ya, kita juga nggak tahu nantinya kayak gimana ospeknya. Ikutin aturan yang ada. Ya udah ikutin aja aturan ada. Kalau disuruh ini ya udah ikutin ini dan lain-lain. Persiapkan segala kebutuhan ospek jauh-jauh hari. Jadi ketika malamnya sebelum ospek ini, kita itu nggak apa ya istilahnya tuh mendadak gitu, segalanya terkesan mendadak gitu. Terus takutnya ketika kita mendadak seperti itu, ternyata ada yang lupa di hari hanya. Nah ini kan akibatnya fatal banget ya. Jadi harus persiapkan segala kebutuhannya itu jauh-jauh hari gitu. Ngajak kenalan duluan. Jadi kalau deket sama orang yang gak aku kenal, pasti aku ajak kenalan. Karena kan kalau di ospek itu kita harus sering-sering dapat teman, sering-sering kenalan kayak gitu. Apalagi tukeran nomor WhatsApp atau tukeran medsos kayak gitu. Lebih ke tipe yang baru ngobrol kalau diajak sama orang lain. Tapi saat PKKMB dulu, di UM saya nggak punya teman sama sekali. So saya harus sedikit merubah sifat saya yang tadi. Kalau pertemanan itu kumpulan manusia yang saling mendukung satu sama lain. Di saat lo punya seseorang yang bisa ada buat lo, dan lo bisa juga ada buat dia saat dia butuh. Suatu fondasi untuk menjalin hubungan berikutnya. Dia orangnya bisa pengertian. Orangnya itu bener-bener bisa saling support sama aku. Jadi tahu kalau aku itu harus gimana. Jadi mereka itu bisa support kayak gitu. Mereka yang mau mendengarkan cerita kita tanpa membalas dengan kalimat, ih gitu aja kok sedih sih, apalagi aku yang gini. Karena ketika seorang bercerita itu, yang mereka inginkan bukan dijudge seperti itu. Mereka hanya ingin didengarkan. Syukur-syukur kalau diberi nasihat yang membangun, bukan malah menjatuhkan dan bikin sedih. Yang penting dia itu udah menjadi pendengar yang baik, itu menurutku pribadi udah cukup banget gitu. Pertama, kamu harus pede dulu ngajak mereka kenalan. Karena ada beberapa orang kan yang nggak mau kalau misalnya dia tuh gak diajak kenalan duluan, terus dia tuh malu-malu kayak gitu. Jadilah dirimu sendiri ketika kamu mencari teman baru, karena bakalan percuma kalau kamu menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan teman baru. Itu nggak bakalan langgeng sih nantinya, malah ngebuat diri kamu nggak nyaman, harus bersikap yang bukan seperti dirimu. Lakuin aja atau jalanin aja semuanya. Contoh nih, lu pertama kali masuk ke jadi maba, lu punya 10 temen. Lambat laun pasti lu bakal tahu sendiri mana teman baik atau mana yang nggak baik menurut lu. Dan akhirnya bakal berkurang sedikit demi sedikit. Aku kayak bingung gitu kan, nanti waktu daring tuh harus kayak gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya
paham sama materinya tuh harus kayak gimana gitu kan. Menurutku itu kurang efektif ya. Kenapa? Karena bahkan ketika dilaksanakan offline pun atau secara tatap muka pun itu masih banyak yang belum bisa memahami dengan baik di pembelajarannya gitu. Apalagi online secara nggak tatap muka ya. Mau tidak mau kita harus menaati sistem pelajaran yang baru ini, meskipun memang sangat tidak mengenakan bagi aku. Sama sinyal ya, yang pasti semua orang tuh sinyal itu paling bikin sulit kayak gitu, karena nggak semua tempat itu dapat sinyal yang bagus dan lancar. Kesulitan ketika aku menangkap materi yang diberikan oleh dosen, karena waktu pembelajaran yang minim sehingga aku tidak bisa cukup bertanya kepada dosen terkait materi yang telah disampaikan. Referensi-referensinya nih masih kurang gitu kan kalau di rumah, cuma kita mengandalkan internet gitu, ataupun kalau kita mau beli buku itu nunggunya lama gitu datanya, dimana pandeminya ini pasti pengiriman juga akan terjeda gitu kan. Nah kalau offline atau tatap muka kita tuh bisa cari referensi-referensi melalui kakak tingkat nih, bukunya kakak tingkat, terus kita bisa pinjam, terus juga bisa kita memanfaatkan fasilitas perpustakaan di kampus kita seperti itu. Cari wifi atau pinjam usaha teman mungkin. Aku tanya kepada teman yang lebih memahami materi tersebut, lalu mintanya menjelaskannya secara pelan-pelan kepada aku. Jadi itu gunanya memiliki teman yang banyak, jadi kita bisa tanya-tanya materi perkuliahan ke mereka gitu. Gunakan internet dengan sebaik-baiknya, cari jurnal-jurnal yang mendukung sama jurusan yang kamu miliki gitu. Jadi meskipun kamu di rumah aja nih, kamu tetap bisa membaca sesuatu, meskipun nggak punya buku nih ya, kamu tetap bisa membaca, tetap bisa dapat pengetahuan seperti itu. Pertama, kita harus cari tempat yang nyaman, yang menurut kita itu kita bisa fokus belajar di situ dan kita itu nggak terganggu. Pastikan kalian punya jaringan dan kuota yang kencang juga. Manfaatkan jam perkuliahan sebaik-baiknya. Jika kalian belum mengerti, maka tanyakanlah, jangan ragu ataupun malu. Persiapkan dengan baik ya. Kalau belajar, waktunya belajar ya belajar ya. Jangan makan, jangan tidur kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak paham, itu langsung aja tanya gitu. Jadi jangan menunggu antar-antar aja, jangan. Perbanyaklah juga membaca materi sebelum perkuliahan dimulai. Jadi ketika perkuliahan dimulai, kalian sudah memiliki pandangan mengenai materi yang akan disampaikan oleh dosen. Kalian juga sudah bisa mempersiapkan pertanyaan apa aja yang kalian belum mengerti ketika kalian membaca materi itu. Jangan nungguin, jadi kalian harus cari-cari informasi sendiri, belajar sendiri. Toh kalian sudah mahasiswa kan sekarang.